Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Salam. Kita patut bersyukur pada Tuhan karena dalam anugerahnya Ia menyatakan betapa baiknya Tuhan atas hidup kita ini. Sehingga dalam rahmat dan berkat-Nya Dia telah menuntun kita melalui hari-hari dalam kehidupan ini. Dan kita boleh masuki hari perhentian ini, dalam minggu ini, untuk kembali beribadah dalam menyatakan syukur kita kepadanya. Untuk itu mari saya mengajak kita semua masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan kita akan buka tabiskan di dalam doa. Pertolongan kepada kita dalam ibadah pada minggu ini adalah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam tuntunan kuat kuasa Roh Kudus menyertai ibadah ini dari awal hingga berakhirnya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur karena dalam anugerah-Mu kami melihat kebaikan-Mu di dalam tuntunan-Mu atas hidup kami, sehingga hari-hari kami boleh lalui di dalam genggaman tangan-Mu, dalam topangan-Mu Tuhan. Walaupun situasi sekeliling kami begitu menakutkan dan menggetarkan akibat pandemi COVID, namun Dikau menyatakan akan naungan penyertaan perlindungan-Mu, bahkan jamahan-Mu atas hidup kami, sehingga kembali kami dibawa untuk masuk dalam hadiran-Mu, naikkan syukur kami, seraya menyembah-Mu ya Tuhan. Dan sebelumnya Tuhan ampuni kami dari dosa kelemahan kekurangan kami, sehingga kami sungguh dalam perusahaan ini menerima anugerah Tuhan, mengalami akan karya-karya nyata daripada Tuhan, dan mengalami akan kekuatan yang datang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biar ibadah ini boleh jadi untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Dikau menyatakan kuasa mujizat-Mu dalam ibadah ini ya Tuhan. Ya, kami yang ada dalam segala pergumulan, ada dalam segala kesulitan, ada dalam segala kelemahan tubuh, melihat akan jamahan kuat kuasa-Mu ketika kami datang mencari-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga berakhirnya hanya kepada-Mu, dan kami buka hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tak ada yang ku dambakan selain diri-Mu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Pribadi-Mu yang ku rindu.
melihatmu. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu. Pribadimu yang ku rindu, ajarku mengenalmu. Ajarku mengenalmu, mengenalmu Tuhan. Lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan mari kita satu dalam doa. Tuhan, dikaulah kehidupan dan kekuatan kami, dan firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Karena itu Tuhan, kami mau merenungkan akan firman-Mu, dan mohon kuat kuasa-Mu, Roh Kudus, menolong kami, mengungkapkan rahasia firman-Mu bagi kami, dan membawa kami untuk memahami, mengerti, dan dapat mengaplikasikan firman-Mu dalam hidup ini. Karena firman-Mu yang adalah pribadi-Mu sendiri, tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu mengerjakan rancangan kekekalan-Mu atas hidup kami, sehingga kami sungguh mengalami satu kekuatan baru, satu kemenangan, karena firman-Mu tak pernah kembali dengan sia-sia. Tolong hamba-Mu yang terbatas adanya, urapi hamba-Mu, taruh kata-kata kalimat sederhana yang dapat dimengerti untuk hamba-Mu sampaikan, sehingga menjadi rema berkat bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berfirman pada kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih ada dalam tema tahunan kita, yaitu carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Untuk itu saya mengajak kita membuka firman Tuhan dari kitab 2 Tawarik, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala, dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupan-pedupan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Katanya kepada orang Yehuda,
marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya, dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita, karena kita mencari Tuhan Allah kita, dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mencari Tuhan, saya ulangi, mencari uang dan harta adalah hal yang mudah. Dan siapa saja dapat melakukannya. Karena mencari uang dan harta cukup memerlukan tenaga dan kecakapan otak kita. Tetapi mencari Tuhan memerlukan hati yang sungguh-sungguh. Dan mencari Tuhan juga memerlukan jiwa yang penuh kerinduan. Dan yang ketiga, mencari Tuhan memerlukan roh yang bernyala-nyala. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap pembaruan dan pemulihan kehidupan rohani umat Tuhan harus disertai dengan mencari Tuhan. Kalau kita baca dalam 2 Tawarik pasal 7-14, saudara bisa baca. Sungguh orang mencari Tuhan, mereka akan mengalami satu pemulihan yang datang daripada Tuhan. Saudaraku, Allah bukan hanya berkenan ditemui oleh setiap umatnya yang mencarinya, akan tapi di sisi lain, Ia juga akan menyediakan berkat-berkat baik secara rohani maupun secara jasmani. Saudaraku, mencari Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan serta hidup tinggal di dalam Tuhan membawa kita dipenuhi dengan berkat-berkat yang ajaib. Karena firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat yang ke-33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lagi firman-Nya dalam Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudaraku, untuk itu di dalam kita mencari Tuhan, kita akan menemukan beberapa hal ini seperti yang diungkapkan oleh pembacaan firman Tuhan dari 2 Tawarik pasal 14. Yang pertama, kita akan memiliki ketetapan hati untuk hidup tidak bercelah. Ayat 4 dan ayat yang 5. Saudara, memiliki ketetapan hati berarti tidak ada keraguan dalam mengambil keputusan dan tindakan di dalam menyingkirkan segala noda dan celah yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan rohani kita. Seperti apa yang kita baca dalam pasal 4 dan 5, dalam ayat 4 dan 5. Di sana dikatakan, Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Asa dan rakyat Yehuda sungguh mengambil ketetapan hati untuk mencari Tuhan dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kerinduan.
Bahkan saya katakan tadi dengan roh yang bernyala-nyala. Sehingga mereka dapat menyingkirkan segala mesbah-mesbah asing, bukit-bukit pengorbanan, tugu-tugu berhala, dan juga tiang-tiang berhala. Bahkan mereka menjauhkan segala bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari kota Yehuda. Ini merupakan satu ketetapan hati tanpa keraguan untuk menjadi manusia yang baru. Saudaraku, kita telah menerima kasih karunia Allah. Dan dalam kasih karunia Allah, kita merupakan manusia baru di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya sebagai pribadi yang telah menerima kasih karunia Tuhan, kita datang mencari Tuhan dengan satu keputusan, satu ketetapan hati untuk selalu diperbarui oleh Tuhan dengan menanggalkan manusia lama kita seperti yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di kota Kolose, yaitu Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat 8. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai pribadi yang telah mengalami kasih karunia Tuhan, kita dipacu dengan semangat yang baru untuk mencari Tuhan dengan memiliki ketetapan hati setiap saat untuk hidup tidak bercelah, untuk hidup tidak berdosa, untuk hidup ada dalam kekudusan Tuhan, sehingga kita mengalami satu karya nyata yang sungguh datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam mencari Tuhan, hal yang kedua, kita mengalami damai sejahtera. Ayat ke-6 dan 7 berkata demikian dalam 2 Tawarik pasal yang ke-14 ayat 6 dan 7. Dikatakan, karena negeri ini aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu. Ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanannya kepadanya. Katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita karena kita mencari Tuhan Allah kita dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam mencari Tuhan, kita akan mengalami damai sejahtera Tuhan. Saudara, damai sejahtera atau salom bukan saja sekedar menunjuk kepada ketiadaan perang dan pertentangan, tapi juga menunjuk pada keserasian, menunjuk pada keutuhan, menunjuk pada kebaikan, menunjuk pada kesejahteraan,
dan keberhasilan di segala bidang kehidupan. Karena itu kita melihat hal yang terjadi di kerajaan Yehuda. Mereka mengalami damai sejahtera karena Tuhan berikan satu keamanan bagi mereka. Tuhan memberikan satu keutuhan, satu kebahagiaan, satu kesejahteraan dan keberhasilan di dalam segala bidang. Sehingga mereka dapat membangun akan satu pembangunan bagi kerajaan Yehuda di seluruh penjuru negeri itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam karya Tuhan, di mana kita selaku umatnya telah mengalami satu pengampunan dosa, dan kita memiliki hati nurani yang bersih, seperti yang kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 16. Sehingga dengan demikian kita dikuasai satu kebahagiaan yang timbul dari hubungan yang benar dengan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga dengan hubungan yang benar dengan Allah, kita memperoleh damai dan sejahteranya. Kita dijagai oleh damai sejahtera Allah. Seperti yang disampaikan firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-26 ayatnya yang ke-3 berkata demikian. Yesaya pasal 26 ayat yang ke-3, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saudara, orang yang hatinya teguh adalah orang-orang yang mencari Tuhan, percaya pada Tuhan, sehingga mereka dijagai oleh damai sejahtera Tuhan. Dengan kata lain, kita yang mencari Tuhan, kita dijagai oleh damai sejahtera Tuhan. Walaupun situasi di sekeliling kita mencekam, menakutkan, tapi kita tetap ada dalam ketenangan, tetap ada dalam sukacita, tetap ada dalam ungkapan syukur yang kita naikkan pada Tuhan, karena damai sejahtera Tuhan sungguh menyertai kita dan memenuhi kita, bahkan menjaga kita, karena kita mencari Tuhan setiap saat. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga ketika kita mencari Tuhan, yaitu kita mendapatkan pengalaman iman yang baru. Dalam ayat yang ke-11 sampai 15 dari 2 Tawarik 14 menunjukkan bagaimana Raja Asa dan masyarakat Yehuda mendapatkan pengalaman iman ketika mereka mencari Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-11, kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari, lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bahwa ketika datang pasukan dari Ethiopia dengan jumlah yang besar, yaitu sebanyak 1 juta orang dengan 300 kereta perangnya, dan Yehuda yang memiliki pasukan dengan jumlah yang lebih kecil, yang tidak mungkin mereka dapat mengalahkan atau mengatasi akan serangan dari pasukan
Raja Zera ini dari Ethiopia. Sehingga mereka datang mencari Tuhan di dalam doa. Saudara, sungguh kita melihat bahwa orang yang mencari Tuhan, menerima rahmat, menerima kasih karunia dan pertolongan pada waktunya. Seperti yang katakan dalam ayat 11 dan 12 tadi. Ini menunjukkan pada kita bahwa ketika kita datang pada Tuhan, Ia tidak pernah menolak kita. Tapi kita dibawa untuk mengalami pengalaman iman yang baru atas pertolongannya. Karena apa? Karena Tuhan tak pernah menolak kita. Tuhan tak pernah membuang kita. Dalam Yohanes 6 ayat yang ke-27, Tuhan Yesus berkata, semua yang datang padaku berasal daripada Bapa. Dalam barang siapa yang datang padaku, Ia tidak akan kubuang. Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah menolak kita ketika kita datang mencarinya. Ia datang merangkul kita dan memberikan pertolongan. Di dalam kuasanya Dia menjamah kita, memberikan aliran kuasanya, menjamah penyakit kita, membawa kita keluar dari kesulitan dengan berkat-berkatnya yang sungguh ajaib Ia nyatakan pada kita. Saudaraku, Tuhan inginkan di dalam mencari Tuhan, kita mengalami satu progres, satu kehidupan yang dinamis di dalam iman kepadanya. Karena firman Tuhan katakan, yang dapat mengalahkan dunia ini adalah iman kita. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat berkata demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Saudara, dalam mencari Tuhan, kehidupan iman kita semakin naik. Semakin menunjukkan satu progres dan tidak stagnan. Karena apa? Karena dalam kesulitan kita datang mencari Tuhan. Di dalam sakit penyakit kita mencari Tuhan. Dan Tuhan membawa kita dalam satu progres dalam iman untuk terus naik. Tidak tinggal diam. Sehingga iman kita adalah iman yang mengalahkan segala persoalan. Mengalahkan segala kesulitan. Mengalahkan segala kelemahan, sakit, penyakit kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mencari Tuhan selama Dia berkenan. Sungguh merupakan satu hal yang indah bagi kita. Mari kita datang dengan penuh kesungguhan. Kenapa? Karena seringkali sebagai manusia kita suka menunda-nunda waktu untuk mengerjakan sesuatu. Baik itu untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Namun, untuk mencari Tuhan, kita tidak boleh menunda-nunda waktu. Setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, kita mau selalu datang dalam satu kerinduan, dalam satu kesungguhan, dalam roh yang bernyala-nyala. Sehingga kita akan memperoleh satu kehidupan yang berkelimpahan di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudaraku, jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita selalu mencari Tuhan dalam situasi apapun. Terlebih lagi dalam situasi pandemi COVID saat ini. Karena kita tahu dalam mencari Tuhan, kita menerima berkat-berkat kehidupan, berkat-berkat kekuatan, berkat kasih dan penyertaan perlindungannya di dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat. Namun sebelumnya, kita kembali diingatkan bahwa dalam setiap ibadah, kita mau datang tidak dengan tangan yang kosong, tapi kita membawa korban syukur pada Tuhan. Karena itu, kita siapkan persembahan kita mau simpan di amplop, dan pada waktu ibadah tatap muka kita bisa menyerahkan pada bendara gereja, ataupun kita dapat mengirim akan persembahan kita melalui rekening yang telah tertera di WA Group Jemaat Kanaan. Mari jemaat kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus Allah kehidupan kami sungguh bersyukur karena Dikau memberikan waktu kesempatan setiap saat untuk datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena ketika kami mencari Tuhan, kami tidak pernah mengalami kesia-siaan, karena Dikau tak pernah menolak kami, tapi Dikau merangkul kami dengan satu berkat pertolongan yang ajaib bagi kami, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam kekudusan-Mu. Bahkan kami dapat mengambil satu ketetapan hati untuk berjalan di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bahkan kami boleh menyatakan diri kami untuk selalu mengasihi Tuhan dari hari lepas hari dan berpegang pada firman. Dan kami dibawa dalam damai sejahtera-Mu, dan kami memperoleh akan pengalaman-pengalaman baru, di mana iman kami menjadi iman yang dinamis, yang progresnya terus naik, karena karya Tuhan nyata dalam setiap kesulitan, masalah hidup yang kami alami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sungguh datang mencari-Mu ya Tuhan. Dan mari Tuhan, di masa pandemi COVID-19 ini yang belum berakhir, tangan Tuhan menaungi kami, kuasa darah Tuhan memeteraikan kami, dan kami dibawa dalam semangat roh iman yang nyala untuk tetap berjalan dalam tuntunan Tuhan, dalam penyerahan utuh pada Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap pekerjaan mereka, usaha bisnis mereka, Tuhan memberkati. Bahkan Tuhan jamah setiap jemaat-Mu yang ada dalam kelemahan tubuh, mungkin yang ada terpapar COVID-19, Tuhan jamah, Tuhan matikan virus corona 19 dalam kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan alirkan bilur, Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka. Bahkan segala penyakit apapun yang coba memberikan mereka lemah, Tuhan juga nyatakan pertolongan Tuhan, karena mereka mencari Tuhan, dan aliran kuasa darah-Mu dan bilur-Mu menjamah kelemahan tubuh mereka, dan Tuhan ganti dengan kekuatan kesehatan yang baru. Tuhan Yesus Kristus berkati Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Daniel Sukendra, selalu Tuhan berikan kekuatan kesehatan dengan visi-visi yang baru. Tuhan jadikan nama-Mu satu alat berkat dalam setiap tugas dan pekerjaan Tuhan percayakan, mengembalakan kami jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati semua anak-anaknya, dan juga mantu-mantu dan cucu-cucu tangan Tuhan selalu pimpin mereka dalam berkat naungan penyertaan perlindungan Tuhan. Bapa Surgawi, kami serahkan juga akan orang tua kasih kami yang sudah usia lanjut. Tuhan juga memberkati mereka, tetap ada dalam kekuatan Tuhan, ada dalam sukacita Tuhan, dalam iman pengharapan teguh. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan juga memberkati akan Bapak Presiden kami, urapi dengan hikmat kuasa-Mu, dengan bersama dengan kabinetnya. Tuhan bawa mereka untuk dapat menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi di Indonesia ini, dan Tuhan tolong sehingga jalan keluar yang terbaik sungguh akan terjadi, dan bangsa kami akan melihat akan pertolongan Tuhan yang nyata. Berikan kekuatan kesehatan yang baru bagi Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dan wakil, dan juga para menteri dan semua aparat yang ada di daerah dan juga yang di pusat.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan gereja-gerejamu. Tuhan urapi semua gerejamu. Gerejamu tetap bertumbuh menjadi garam dan terang, menyatakan kemuliaan Tuhan bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau sebentar kami bersembahkan berkat yang Tuhan telah berikan bagi kami, terimalah persembahan kami sebagai dupa rumah harum di mezbamu, karena apa yang kami punya semua berasal daripada Tuhan, dan Tuhan kembalikan bagi kami berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur kami yang kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelum kami tutup ibadah ini ya Tuhan, dikucurahkan berkat bagi setiap jemaatmu. Saudara-saudaraku, arahkan hati dan pikiranmu pada Tuhan, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Allah Bapa kita dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai hari Maranatha dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah selesai. Tuhan memberkati kita semua.